SOS Pak Jokowi, Bu Sri, dengarkan Ahok, pembuktian terbalik harta harus disegerakan. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Tergantung DPR. Saya udah serukan itu sejak saya anggota Komisi 2 DPR RI. Saya katakan undang-undang pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau siapapun mau jadi pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau nggak bisa menuhin itu ya nggak boleh jadi pejabat, baru rata. Jadi tunggu DPR. Iya, ini kan konsep meratakan lapangan tanding sampai rata kan. Save our soul, Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani. Uang yang dibayarkan rakyat untuk pajak ternyata banyak yang dimainkan dan diselewengkan. Ini kasus Rafael, saya yakin gak hanya cuma dia loh. Korupsi hukumnya selalu berjamaah dan rame-rame. Gak ada lu gak asik. Dengarkan kata-kata Ahok. Ini kata Ahok. Ahok pernah mengatakan bahwa setiap pejabat harus bisa membuktikan harta yang mereka miliki dengan rekening dan isinya. Kalau melaporkan harta 50 sekian miliar, maka harus bisa membuktikan dengan kepemilikan yang baik dari properti atau kendaraan dan juga rumah yang mereka miliki. Harus ada satu sistem yang memberikan jaminan kepada masyarakat agar bisa melihat perputaran uang yang ada di dalam transaksi-transaksi yang dilakukan para pejabat publik. Kenapa harus pejabat publik bukan orang lain? Simpelnya ya karena pejabat publik ini berurusan dengan uangnya publik. Tantangan Ahok saat itu saat menjabat sebagai gubernur Jakarta atau mungkin sebelum ia menjabat menjadi gubernur, yaitu wakil gubernur Jakarta. Yang pasti ia mengatakannya di depan balai kota dan tantangan itu diberikan secara terbuka oleh Bapak Basuki Cahayapurnama kepada pejabat publik lewat wartawan. Saya kira mentalitas inilah yang harus dibangun oleh pemerintahan kita terhadap para pejabatnya. Agar jangan sampai karena kasus anaknya baru bapaknya diperiksa. Kalau semuanya menunggu aksi biadab yang dilakukan oleh keluarga baru diperiksa keuangannya, kata SBY sampai lebaran kuda pun gak bakal selesai ini masalah korupsi. Masalah penggelapan uang dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael dan keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarganya harus dibekukan rekeningnya sampai ada di 40 akun. Gila, harusnya bisa dihindari jika adanya transparansi publik yang dibongkar dan KPK gak ada Novel Baswedan. Karena Novel Baswedan kelihatannya hanya sibuk ngurusin matanya ketimbang ngurusin kepercayaan rakyat dan uangnya rakyat. Di saat Febri Diansyah menjadi jubir KPK, kelihatannya pun dia nggak beres karena terbuktikan saat ini ia menjadi pembela orang yang salah. Kalau mau negara ini berubah rasanya agak sulit sih, karena sudah 32 tahun ditambah 10 tahun sebelum Pak Presiden Jokowi. Hal ini sudah membudaya, melekat erat, bahkan ada kepala desa yang mengatakan bahwa demi kembalinya ke keuangan mereka yang sudah boncos karena pemilu, yang nggak bisa nggak korupsi alias harus lakukan korupsi. Dan ketika sudah balik modal mereka tentu gak akan puas karena budaya itu sudah melekat. Maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah melakukan pembuktian terbalik kepemilikan properti dengan harta yang mereka laporkan. Kalau hanya berdasarkan laporan yang tercatat itu kan laporan yang dibuat oleh mereka sendiri dengan konsultan pajak mereka masing-masing agar bisa membayar pajak sangat murah, bahkan hanya beberapa ratus ribu untuk orang segede sekaya Rafael. Gila bukan? Lah ini Rafael rumahnya mewah banget, bayar PBB cuma ratusan ribu. Udah berapa banyak uang rakyat yang ia keruk lewat jembatannya sebagai pejabat pajak. Benar-benar membuat Indonesia sekali lagi dipermalukan di mata publik dan dunia. Gak heran jika indeks korupsi di Indonesia tetap pada angka yang jelek karena orang-orang lama yang sudah bercokol di pemerintahan dan tak bisa dicabut oleh menteri. Saya kira gak ada jalan keluar untuk hal ini selain kepemimpinan Presiden Jokowi yang benar-benar dibutuhkan. Jujur saya gak kepikir siapa yang bisa menggantikan sosok Presiden Jokowi di periodenya 2024-2029. Apakah orang seperti Prabowo bisa diharapkan? Orang dia bilang korupsi sedikit aja nggak masalah kok. Dia kelihatan banget permisif terhadap hal-hal kecil. Kalau keadaannya begini mah gila aja mau ngandelin orang ini jadi pemimpin. Mau lihat Anies dan berharap kepadanya satu Indonesia bisa dijual sama dia. Karena dia itu tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan simpati rakyat. Dan sekarang kalau ngandelin mahasiswa sepertinya mustahil. Karena mahasiswa sekarang kan bego-bego kena tipu sama ceramah radikal dan intoleran. Dan kalau yang agama Kristen pun sibuk pencitraan diri murahan sambil flexing yang naik sepeda itu pendeta.
Nggak ada pendeta dan pemuka agama yang mempersiapkan umatnya untuk masuk ke politik dan jadi pengaruh yang baik untuk negara. Semua cuma sibuk untuk mempercantik kelompoknya masing-masing. Jadi, bagaimana menurut Anda? Gen Z memang cerdas. Anies pun cukup diberi jatah posisi keempat di klasemen elektabilitas. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Kita lihat ini dia hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023, elektabilitas kandidat Capres Gen Z untuk Prabowo Subianto, atau kita lihat dulu yang pertama ini Ganjar Pranowo sebesar 28,8% suara, disusul Prabowo Subianto dengan 20,6%. Lalu ada Ridwan Kamil, perolehan suaranya 9,10%, dan terakhir ada Anies Baswedan 8,8%. Ada banyak yang menarik dan gue cuma pengen nyorot ini soal elektabilitas Capres. Kesimpulan besar dari survei itu, Ganjar makin meroket, Prabowo pelan-pelan mulai merangkak, dan Anies nyungsep. Itu kesimpulannya. Anies terbukti bahwa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian malah dinaiki Anies sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Dari hasil survei itu, hasil yang lumayan mengejutkan. Tentu saja mengejutkan buat kadrun ya. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Posisi mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga dikenal sebagai Mendikbud dengan masa jabatan seumur jagung di dalam kabinet Jokowi JK rupanya tak setangguh dugaan para pendukungnya. Belum lama ini survei Litbang Kompas merilis daftar elektabilitas nama tokoh unggulan Capres. Ternyata si penggagas sumur resapan itu terlempar dari posisi 3 besar versi Gen Z Voters. Ya, dalam jejak pendapat itu, seperti dilansir laman kompas.com, posisi Ganjar Pranowo masih perkasa di puncak daftar Capres 2024 generasi Z. Dengan tingkat elektabilitas sebesar 28,8%, menyusul di bawahnya masih setia menguntit ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan perolehan 20,6%. Posisi ketiga terdapat nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 9,1% suara generasi Z. Mantan Gubernur DKI Jakarta menempati urutan berikutnya dengan 8,8% suara. Stop, kita berhenti sejenak membaca kejanggalan berita dari jurnalis Kompas itu. Stop, kita berhenti sejenak membaca kejanggalan berita dari jurnalis Kompas itu. Ia tidak hanya menyebutkan kalau pemenang Pilkada 2017 dengan strategi politisasi ayat dan mayat itu tergusur oleh Ridwan Kamil, tapi juga nggak disebut namanya. Waduh. Mungkin si jurnalis tangannya sudah bergetar karena mengetikkan nama ex-gubernur itu bisa membuatnya kehilangan konsentrasi untuk merilis berita atau malah langsung mual membayangkan wajah yang bagi sebagian orang mungkin terlihat menyebalkan. Bisa iya, tapi bisa juga tidak. Namun yang jelas saya memuji kecerdasan Gen Z yang memang seharusnya melek informasi dan mudah sekali menilai kalau mencari nama tokoh pelengkap untuk mendampingi elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Minimal orang itu ya dikasih porsi elektabilitas di bawah para tokoh lain. Yang membaca hasil survei ini saya pun malah berharap nama Andika Perkasa bisa mendadak melejit elektabilitasnya. Lalu minimal bisa mendekati 8% suara. Meski saat ini kabarnya masih di kisaran 2,1% saja. Meskipun itu hal sulit, tapi bukan gak mungkin ada kejutan dari para tokoh yang sekarang masih ada di kisaran angka 0, hingga 2%-an dalam perolehan elektabilitasnya berdasar survei lembaga yang kredibel dan bukan yang diduga pesanan atau berpihak ke tokoh tertentu. Jadi bagaimana menurut Anda soal pilihan Gen Z menurut hasil survei Litbang Kompas? Sudahkah seperti yang Anda kehendaki? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?